wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Alfianti. Saya dari kelas Plastika J1, nomor absen 33. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau AIJ. Yang akan saya bahas adalah materi bab 1. Dan mari kita lihat video berikut ini. A few moments later. Tujuan dari pembuatan video ini adalah supaya saya bisa mendapatkan nilai penilaian akhir semester 1 mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, dan supaya saya bisa menjelaskan tentang pemahaman saya tentang materi bab 1 tentang pembahasan VLAN. Di sini saya akan membahas mengenai konsep-konsep yang ada pada VLAN. Pertama, pengertian dan kepanjangan VLAN, fungsi VLAN, jenis VLAN, manfaat VLAN, kegunaan VLAN, cara kerja VLAN, dan yang terakhir adalah keuntungan yang ada pada VLAN. Pengertian VLAN. VLAN adalah kepanjangan dari Virtual Local Area Network. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik LAN yang terpisah. Fungsi VLAN. Fungsi utama VLAN adalah untuk memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam sebuah organisasi. Dengan memisahkan lalu lintas jaringan, administrator jaringan dapat mengoptimalkan kinerja jaringan dengan mengatur lalu lintas jaringan agar berjalan lebih efisien. Jenis-jenis VLAN. 1. VLAN default. VLAN default merupakan penamaan sebuah konfigurasi sejak saklar pertama kali dinyalakan. 2. VLAN suara. VLAN suara adalah jaringan yang sudah mendukung layanan VoIP yang sudah dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan komunikasi berbasis suara. 3. Data VLAN. Jaringan ini memiliki fungsi utama untuk mengatur lalu lintas data yang terjadi pada sebuah jaringan VLAN. 4. Manajemen VLAN. Sistem ini merupakan jaringan VLAN yang dikonfigurasikan untuk kebutuhan saklar manajemen. 5. VLAN asli. Jaringan ini merupakan jaringan VLAN yang dikembalikan ke port jika tidak memiliki tag atau tidak ada di bagasi. Manfaat dan kegunaan VLAN. 1. Mengefisiensikan biaya. 2. Menambah keamanan jaringan. 3. Tidak perlu mengatur ulang jaringan. 4. Peningkatan kerja lebih optimal. 5. Memudahkan administrasi. Cara kerja VLAN. Cara kerja dari jaringan ini yaitu menghubungkan seluruh perangkat ke komputer lebih dari satu LAN. Jaringan ini akan menyediakan link untuk mendapatkan akses host device yang terkoneksi pada switch dan telah diberi ID sama. Jadi, jaringan ini memiliki broadcast tersendiri yang menjadi pemisah jaringan fisik ke jaringan logis yang jumlahnya itu beberapa. Servernya nanti akan mengatur lalu lintas dari komunikasi akan bekerja, dan kemudian switch nantinya memastikan data nantinya pergi kemana. Proses selanjutnya dari jaringan ini memang bisa jauh lebih luas dan bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Keuntungan dari VLAN. 1. VLAN lebih aman karena berbagai data sensitif akan dipisahkan dengan berbagai jaringan yang ada, sehingga akses ke informasi rahasia bisa diminimalisasi. 2. Kinerjanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan lain karena dapat mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja. 3. Meski kinerjanya jauh lebih baik, akan tetapi biayanya lebih hemat karena tidak membutuhkan perawatan dan juga pemasangan kabel, dan bahkan menggunakan bandwidth dan uplink yang efisien. 4. Peningkatan efisien terhadap staf TI agar mampu memberi fasilitas manajemen jaringan kepada pengguna dengan membutuhkan jaringan yang sama dengan menggunakan VLAN. 5. Manajemen proyek atau aplikasi yang ada di dalamnya lebih mudah dibuat dan juga dikelola karena memiliki fungsi yang terpisah. Baik semuanya, setelah saya menjelaskan mengenai konsep-konsep VLAN, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara konfigurasi VLAN. Tetapi saya tidak bisa mempraktekannya dikarenakan di sini alat dan bahannya atau alat dan perlengkapannya kurang lengkap, sehingga saya memberikan cara atau tutorialnya menggunakan contoh. Di sini saya akan memberikan tutor cara konfigurasi VLAN menggunakan contoh, karena saya tidak bisa mempraktekannya secara langsung, sehingga saya menggunakan media gambar yang saya dapat dan saya peroleh dari internet. Mari kita simak video berikut ini. A few moments later. Persiapan. Pastikan aplikasi Cisco Packet Tracker sudah terinstall dan dapat dijalankan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari gambar topologi jaringan yang digunakan di VLAN. 2. Konfigurasi switch. Pertama, klik perangkat switch di Cisco seperti gambar di samping.
Konfigurasi switch, selalu pilih tab bertuliskan CLI, setelah itu klik box merah seperti di gambar lalu tekan enter. Konfigurasi switch, setelah itu dilanjutkan konfigurasi secara teks pada switch seperti gambar di samping. Konfigurasi switch, penjelasan perintah setek konfigurasi VLAN. 1. Enable untuk mengaktifkan switch atau masuk ke mode privilege. 2. Konfigur terminal atau disingkat jadi config adalah mode konfigurasi perangkat. 3. Hostname adalah untuk mengubah nama perangkat. 4. VLAN 100 untuk membuat identitas VLAN menjadi VLAN 100. 5. Name VLAN untuk nama grup jaringan, nama ini bebas diganti apapun. Konfigurasi switch, selanjutnya penjelasan hasil konfigurasi pada VLAN setelah diketikkan show VLAN atau disingkat SH VLAN akan muncul seperti gambar di bawah ini. 1. Box nomor 1 menunjukkan tabel VLAN pada switch. 2. Box nomor 2 menunjukkan hasil dari konfigurasi untuk membuat identitas VLAN dan nama grup VLAN. Konfigurasi switch selalu selanjutnya membuat pengelompokan terhadap PC0 dan PC1 menjadi satu grup VLAN yaitu VLAN 100. Perintah konfigurasi dilanjutkan untuk menjalankan switch port mode akses dengan VLAN ID masing-masing port. 1. Interface VA0-1 sama dengan untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC0. Switch port mode akses sama dengan untuk mengonfigurasikan port FA0/1 menjadi akses. Switch port akses VLAN 100 untuk mengonfigurasikan port FA0/1 menjadi akses ke VLAN 100. Interface FA0/1 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC1. Switch port mode akses untuk mengonfigurasikan port FA0/2 menjadi akses. Switch port akses VLAN 100 untuk mengkonfigurasikan port VA0/2 menjadi akses ke VLAN 100. Interface FA0/3 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC2. Switch port mode akses untuk mengonfigurasikan port FA0/3 menjadi akses. Switch port akses VLAN 200 untuk mengkonfigurasikan port FA0/3 menjadi akses ke VLAN 200. Interface FA0/4 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC3. Switch port mode akses untuk mengkonfigurasikan port FA0/4 menjadi akses. Switch port akses VLAN 200 untuk mengkonfigurasikan port FA0/4 menjadi akses ke VLAN 200. Konfigurasi switch, setelah itu menampilkan interface yang terdaftar pada VLAN dengan ketik SH VLAN. Seperti yang dilihat pada box merah, setiap port telah dibagi ke masing-masing grup jaringan. 10. Konfigurasi komputer klien, selanjutnya penambahkan alamat IP ke komputer klien. VLAN 100, klik perangkat komputer klien PC0 di Cisco, lalu pilih tab yang bertuliskan desktop. Setelah itu klik IP configuration seperti gambar di samping. Konfigurasi komputer klien, setelah itu masukkan IP address dan subnet mask sesuai ketentuan yang diberikan pada sebelumnya. Konfigurasi komputer klien, konfigurasi di atas berlaku juga untuk komputer klien WC1, hanya berbeda IP address yaitu 192.168.0.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Di konfigurasi komputer klien, selanjutnya menambahkan alamat IP ke komputer klien VLAN 200. Klik perangkat komputer klien PC2 di Cisco, lalu pilih tab yang bertuliskan desktop. Setelah itu klik IP configuration seperti gambar di samping. Konfigurasi komputer klien, konfigurasi di atas berlaku juga untuk komputer klien PC3, hanya berbeda IP address yaitu 192.168.1.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Ini yang berada dengan grup yang sama yaitu PC0 dengan PC1 dan PC2 dengan PC3 bisa dilihat pada gambar berikut. Pengujian, jika langkah konfigurasinya berhasil maka akan TTL, jika belum maka harus diperhatikan lagi langkah-langkah konfigurasinya. Untuk sekian langkah-langkah konfigurasi VLAN. Permasalahan yang timbul gejalanya bisa begitu membingungkan seperti di bawah ini. 1. Aplikasi yang klien server tidak berjalan normal, web, email, FTP, ping, atau host tidak reply dan tidak menunjukkan gejala yang aneh. Host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamik, tes koneksi ping normal tapi file sharing tidak dijalan, terputus koneksi yang secara tiba-tiba sedangkan admin jaringan tidak melakukan perubahan. Penyelesaian. Solusi-solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya antara lain: 1. Tata letak dan arsitektur jaringan yang aman. 2. Kualitas beban koneksi dan penempatan jenis switch yang sesuai. 3. Suhu ruangan yang dingin agar tidak terjadi overheat. 4. Reset switch sekali. 5. Cek koneksi kabel dan konektor. 6. Sumber listrik dilengkapi dengan UPS.
Baik semuanya, cukup sekian video yang bisa saya buat. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.